akhirnya suami ditahan di Polda, menyerahkan diri atau memang ditangkap polisi? Ya. Seperti apa? Jadi memang selama dari tanggal 4 pagi dia sudah pergi membawa perhiasan saya. Di tanggal 5 Juli kita membuat laporan karena tidak ada itikat baik dia. Padahal sudah dikomunikasikan ya pada saat dia kaget melihat berita ramai di media di jam 5 di tanggal 5 subuh itu jam 2 dia kan sempat WhatsApp menggunakan nomor telepon lain. Yang lucu kenapa kalau emang dia niat baik kenapa nggak dinyalain aja handphonenya kan gitu. Malah dia matiin total. Jadi kan itikat baiknya tidak ada, memang niatnya mau kabur kan gitu. Karena sudah ramai di media, jam 2 pagi dia hubungin saya, terus dia bilang mau kembalikan, tapi orang lain yang menyuruh, orang lain yang mengantarkan, dia mau menyuruh orang lain maksudnya gitu. Saya juga bingung kan sebagai istri, ini apa-apaan, suami istri kok malah jam 2 pagi ada orang lain yang mau mengantarkan perhiasan. Pastinya saya kan nggak terima, takut kan, takut nanti dirampok, takut nanti saya apa-apain gitu kan. Akhirnya saya bilang pada saat jam 2 itu, besok aja ketemu Sunan, lawyer saya, partner saya bersama Bang Agus Nahak. Tapi ditunggu tidak muncul sampai dengan tanggal 5, akhirnya kita bikin LP. Nah dari tanggal 5 itu, tidak ada komunikasi juga kan, dia udah blokir saya pas tanggal 5 subuh karena dia mungkin kesel saya tidak mau ketemu. Dan dia mungkin takut karena bertemu langsung sama Bang Agus Nahak dan Sunan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kamu berani ngambil ya harusnya kan berani tanggung jawab. Kenapa? Kamu takut. Gak ada kata-kata takut itu, tidak ada. Kalau dihukum itu ya kamu ngambil ya tindakan kamu, perbuatan kamu ya tanggung jawab. Karena kamu tidak mengambil barang orang tanpa hak. Apalagi kan perhiasan jumlahnya juga kan cukup lumayan ya bagi saya ya. Jadi oke, setelah tanggal 5 itu kan berjalan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya kan gak ada itikat baik dia untuk menghubungi. Sampai akhirnya di tanggal berapa ya kemarin 12 kalau nggak salah itu saya ada wawancara di TV One dan akhirnya saya bilang sama mamanya karena komunikasi saya kan masih lanjut terus sama mamanya, mah ini kita udah nggak ada waktu lagi untuk menahan karena laporan sudah berjalan ya kan, jangan sampai nanti polisi yang tangkap dia. Ketika polisi tangkap dia ya saya udah nggak berdaya gitu loh karena ini kasusnya sangat berat, 363 pencurian dan pemberatan kan gitu. Ancaman hukumannya bisa sampai dengan maksimal 12 tahun ya kan, jadi jangan main-main gitu kan. Akhirnya mamanya ketakutan ya kan, akhirnya kata mamanya ya udah mama mau datang ke Jakarta. Akhirnya kemarin datang hari Jumat tanggal berapa ya kemarinnya? Hari Jumat tanggal berapa? 12 ya berarti. Oh berarti aku TV One-nya tanggal 11. Oke. Ya kan karena mamanya panik, aku juga bilang ini batas kesabaran partner saya, Bang Agus dan Sunan ini sudah maksimal gitu loh. Ya kan, bukannya kita tidak bisa mencari dia, tapi kita masih menghargai itikat baik dia. Oke. Akhirnya ibunya datang dan kemarin itu datang hari Jumat, hari Sabtu kita akhirnya bertemu. Kata mamanya ya udah Bagus sempat menghubungi temannya soalnya mamanya tidak tahu keberadaan Bagus. Jadi saya nggak tahu apakah ada komunikasi, tapi biasanya kan ibu sama anak pasti ada komunikasi. Nah mungkin ibunya nggak tahu. Tapi ibunya di hari Jumat menjanjikan saya, oke, besok sore mama bawa Bagus, mama usahakan untuk ketemu Bagus dan mama coba usahakan untuk merayu Bagus untuk membawa perhiasannya. Karena dari beberapa hari Bagus kabur, mamanya masih bisa meyakinkan saya untuk perhiasannya masih ada. Berarti kan ada konfirmasi terhadap mamanya. Nah ini dia kan juga ada komunikasi dan ini juga kan sebetulnya kita sangat menyayangkan juga ya. Kenapa harus berkomunikasi sama mamanya? Karena ini kan tindakan pencurian dan seharusnya mamanya juga tetap kooperatif. Tapi ya karena kemarin aku juga berusaha untuk baik, ayo Rama gimana caranya? Oke, akhirnya di kemarin hari Sabtu tanggal berapa? 13. Aku dan mamanya dan Sunan Kalijaga bersama Bang Agus Nahak, kuasa hukum aku, kita janjian bertemu di salah satu mall di Pasar Festival. Kita janji jam 6. Waktu kemarin pun tidak ada komunikasi sama Bagus sama sekali ya. Bagus tidak ada hubungin saya. Jadi saya tektokan terus sama ibunya, ya kan. Nah, kita janjian jam 6, Sunan Kalijaga sudah datang ya. Karena memang kita bicara, oke, nanti kita bikin perjanjian untuk Bagus tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Tapi oleh karena datangnya mereka telat, baru datang setengah 8 malam semalam itu, ya akhirnya kan Sunan dan Bang Agus Nak juga jam 7 malam itu sudah pergi gitu loh. Ada kerjaan lain. Ada pekerjaan lain. Nah, mereka datang setengah 8. Ya kalau saya lihat wajah suami saya tidak merasa bersalah ya, kayak orang biasa aja, karena memang sebelumnya juga dia sudah melakukan hal seperti itu sudah berulang kali gitu. Jadi perlu diklarifikasi dan diketahui bahwa kejadian yang dialami oleh Barbie Ya. dengan dugaan pelaku yang sama ini Ya. bukan pertama kali ya? Pertama kali. Dan itu saksinya juga waktu itu banyak. Cuman saya dulu itu tidak pernah mau melaporkan ke pihak kepolisian. Karena apa? Ya mungkin dia merasa menggampangkan. Ya udah ngambil dolar, ngambil berlian, ngambil ini, ngambil itu. Ya dia anggap itu biasa. Nah kali ini saya merasa sangat luar biasa karena ini kan terlalu kejam sekali ya. Masa gue dinikahin terus berlian gue diambil, berarti kan ada motif lain, ya kan ada modus lain gitu, ada dugaan memang apa yang dia inginkan kan, berarti mungkin cuma mau hartanya doang. Ini kan sangat memalukan dan saya sangat menyayangkan gitu. Jadi saya bilang sama mamanya gitu, mama harus paham juga, saya yang dirugikan, saya juga capek, ya kan rekan saya juga semuanya sangat kecewa, ya kan karena kita udah wanti-wanti ya. Bagus tolong jagain Barbie gitu kan, gitu kan dari Sunan juga Bang Agus dan teman-teman yang lain gitu. Kok dia masih berani juga untuk melakukan hal seperti itu? Kemarin ketika saya tanya, akhirnya kan kita, akhirnya saya dan mamanya setelah dari pasar festival, karena Bang Agus Mas belum sempat datang, kita janjian ke Polda ya Bang. Kan karena kan dari jam 6 udah datang, terus akhirnya berangkat lagi jam 7. Keluar, terus akhirnya jam setengah 10 malam kita janjian di Polda Metro. Aku juga sama Bagus juga, mungkin udah aku posting juga ya di Instagram gitu kan. Terus akhirnya Bagus harus bertemu dengan penyidik dan menjalankan proses BAP. Itu ditangkap apa datang sendiri ke Ya Polda? saya menyerahkan, Oh, menyerahkan. saya yang membawa Bagus, ya kan, dan Bagus juga akhirnya bilang oke. Ya kan dia juga udah jujur, cincin kawin ada 2, itu cincin kawin saya yang beli, ya kan, pakai uang dijual, saya, ya? sudah dijual sepasang. Tapi yang berlian saya, cincin saya ada 2 dan anting masih belum. Belum itu kan kita tidak tahu apakah dia sudah menjual dan mungkin karena berita di TV rame terus tiba-tiba toko-toko juga takut karena kan jatuhnya masuk penadaan nanti tokonya lebih berat hukumannya 480. Kita kan tidak tahu, tapi kalau proses kejahatannya saya rasa udah cukup keterlaluan ya, karena dia juga ibaratnya pada saat itu dia tidak menghubungi saya, teleponnya semua ganti-ganti gitu kan, dan akhirnya tadi malam itu saya dan Bagus beserta Bang Agus Nahar janjian di Polda bersama ibunya. Akhirnya kita bertemu penyidik, dan yang saya sangat sayangkan sebetulnya niat baik saya itu kita mau menyelesaikan secara baik-baik, membuat surat perjanjian untuk dia tidak mengulangi lagi. Tapi sangat mengecewakan karena kemarin itu dari keluarga Bagus sendiri, kakaknya itu tiba-tiba suaminya membentak-bentak Bang Agus Nahar ya. Gimana Bang? Bisa dijelaskan? Ya, jadi begini, saya perlu sampaikan bahwa proses kasus ini sudah berjalan. Artinya di mana orang melapor, pasti yang terlapor itu harus diperiksa. Kedatangan di Polda itu memang ada etikat baik. 1 memang harus DLP, 2 tidak lanjutnya mungkin ada penyelesaian perdamaian. Tapi dalam perjalanan ini ternyata etika daripada pelaku ini memang tidak baik. Terutama keluarganya. Keluarganya tiba-tiba mamanya kasih nomor telepon ke saya. Ngomong, kenapa harus dibawa ke Polda? Kenapa tidak selesaikan di luar? Saya bilang, Mas, namanya urusan sudah laporan polisi, itu harus penyelesaian di Polda, tidak bisa di luar. Gitu. Iya, tapi kan harusnya kan bisa diselesaikan. Bilang gini aja, kalau you memang mau datang saja. Atau lu mau berurusan sama saya, urusan aja. Tidak usah telepon, kamu tidak punya kepentingan sama saya, ini pengacara. Betul. Iya kan? Dan si Bagus ini adalah terlapor, yang mana kami juga sudah di BAP, saksi-saksi sudah di BAP, alat-alat buktinya kami sudah sampaikan kepada penyidik tentang surat-surat pembelian, ya, pembelian emas, pembelian berlian dan lain sebagainya. Dan ternyata barang itu kan sudah diserahkan ke waktu datang penyidik, akhirnya diserahkan ke penyidik, tapi memang kurang. Ada yang sudah dijual, artinya tiketnya memang nggak bagus. Kami bukan dalam artian tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik, tidak. Tapi tiket baik daripada pelaku dan keluarganya yang kami pertanyakan gitu loh. Kelewatan. Lo justru nyalahin kita, saya, nyalahin Barbie gitu
gitu loh. Keterlaluan. Padahal kami datang itu niatnya setelah di BAP tidak lanjutnya adalah mungkin penyelesaian. Tapi dengan mereka akhirnya terjadi Cekcok akhirnya lagi sama saya. di penyidik Iya. ini, antara dia dan Di depan keluarganya. penyidik. Berbi akhirnya berubah pikiran. Betul. Harusnya kan dia minta maaf, Iya. keluarganya Berbi Ada minta maaf nggak kemarin Bagus? diselesaikan itu loh. Ya minta maafnya awalnya datang biasa, aku rasa dia nggak menyesali sih, karena dari wajahnya sendiri memang biasa aja. Justru mamanya yang gimana caranya Barbie diselesaikan gitu. Jadi ya itu dia, saya rasa memang karena sudah berulang ya, jadi Iya, mungkin jadi dia buat dia biasa aja. buat dia biasa. Dan saat itu kemarin di depan penyidik akhirnya saya cekcok ya kan sama kakaknya gitu kan, sama suami kakaknya melalui telepon di depan penyidik. Saya marah banget, saya bilang oke, kalau kayak begini bukannya kamu udah mencuri, bukannya kamu minta maaf baik-baikin saya, kok kamu malah bentak-bentak Keluarga-keluarganya kuasa hukum juga. saya dan saya. Kalau gitu lanjut aja, langsung saya bilang kayak gitu. Nggak jadi cabut laporan. Saya nggak jadi cabut laporan. Oke, Nah, baik. dan saat ini Bagus juga tadi malam sudah di BAP, dan ternyata dia juga menggunakan pengacara dari keluarganya itu. Ya sudah, kita jalani aja prosesnya kan gitu. Tapi dia ada etikat untuk mengganti rugi nggak kak? Ya dia cuma bilang kemarin nanti ya kalau cincin kawinnya kan ada sepasang. Katanya nanti 2 minggu lagi kan aku mau ada kerjaan ke Palu. Oke, baik. Udah kamu tenang aja, nanti aku ganti. Sesimpel itu pikirannya. Tapi kita sudah, dia mengorbankan banyak orang yang sudah kecewa atas tindakan dia, dan ini kan sangat kejahatan yang luar biasa kalau menurut saya. Di mana perasaan dia? Dia tidak menghargai mama saya masuk rumah sakit. Ya kan, belum moral anak saya juga jadi malu gitu loh. Kalau seandainya dia dan keluarganya mengganti rugi semua yang dia ambil, Perlu apakah saya sampaikan. ada jalur Saya sampaikan. kekeluargaan lagi? Itu cincin itu nanti akan diselidiki, dijual di mana? Iya. Karena penyidik pasti akan menyita. Makanya kita dari awal sudah bilang, siapapun tidak boleh beli yang namanya barang berharga Barbie dijual oleh Betul. Bagus. Kalau dijual dianggap penadah gitu. Oke, baik. Yang kedua, bahwa penyelesaian ini sebenarnya malam itu sudah bisa diselesaikan. Iya, tadinya kita Tapi keluarganya ternyata malah bahasanya menantang. Yes. Mau datang kuasa hukum, ini siapa, kenapa dibawa ke sini. Jadi Barbie juga akhirnya kesal. Iya. Loh, kita bawa datang untuk menyelesaikan, kok malah kita disudutin itu loh. Iya, betul. Kita juga nggak mau terima lah. Udah ketemu di pengadilan aja lah. Ya. Berarti jalur damai tutup nih kak, bang? Sementara ini nggak ada jalur damai. Ada, saya Ya. tersinggung sekali tadi malam depan penyidik, saya marah banget itu. Status Kak Barbie sama Mas Bagus sampai saat ini? Saat ini kan saya cuma nikah siri ya, jadi nggak ada yang resmi. Jadi kalau kalian lihat di konten itu ada buku nikah nih, saya klarifikasi juga. Itu hanya sekedar buku nikah, tapi buku nikah kosong, nggak ada namanya. Itu hanya untuk kita ya konten lah biasa gitu loh. Tapi secara hukumnya ya memang saya cuma nikah siri. Untungnya nikah siri. Kenapa saya nikah siri? Karena dari dulu ya kan dia udah mencuri gitu aja ya kan. Dia udah pernah mengecewakan saya. Jadi kemarin itu ketika saya nikah memang saya juga udah feeling, lihat dulu deh kelakuannya gitu loh. Kalau beberapa bulan dia benar, baru saya daftarkan kan gitu. Nah untungnya seperti itu. Jadi dengan kejadian ini ya saya menyatakan diri saat ini saya sudah berpisah sama dia. Kerjanya apa sih kak Mas Bagus? Nggak ada kerjaan. Hah? Nggak ada kerjaan? Nggak ada kerjaan. Loh, modal. Ya kalau yang cincin kawin kan Puluhan juta lah itu. ya itu Tapi kalau berlian kan miliaran. kalau ya Ya tapi kan berliannya masih ada. Masih ada. masih ada, dan memang kan nggak segampang itu kalau kita ngejual berlian, nggak ada sertifikat, apalagi kan berliannya besar ya kan. Nah Berlian asli semua ya kak ya? iya asli semua. Cincin kawin jenisnya Cincin apa? kawin nggak berlian, cincin kawin nggak berlian. Emas. Emas, semuanya emas semua, nggak ada yang nggak emas. Nah karena dia emas dia tahu, makanya dia jual. Dari situ aja mensreanya kan udah jelas niat